Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan yang indah kita boleh datang kembali beribadah, bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan membawa hati yang menyembah, hati yang penuh kasih, tulus dan kagum kepadanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati keindahan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati pribadi-Mu. Kami rindu selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ya Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Dengan kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan dan memberkati setiap kami semua. Dan tak ada satupun yang terlewatkan oleh kuasa lawatan-Mu. Sungguh kami perlu urapan-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu mengalir di atas kami, memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap terima lawatan-Mu. Dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Sungguh hati kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah.
dan kasih setianya dan kebaikannya selalu mendatangi hidup kita. Amin. Haleluya. Orang yang setiap hari berjalan bersama Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Amat-Mu yang perkasa, bangsa kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bersukacita orang yang berkati Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tangan bagi Tuhan. Marilah kita mengatakan sama orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama lambaikan tangan. Yang diberkati Tuhan lebih keras. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Yesus siapakah hidup kita? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sangat bersyukur kita memiliki Allah yang sangat peduli dengan hidup kita. Allah yang selalu mengerti setiap kondisi keadaan kita. Mungkin dunia mengecewakan, mungkin orang lain mengecewakan, tetapi Tuhan memberikan harapan yang pasti. Mungkin dunia menyakitkan, mungkin orang lain menyakitkan, tetapi Tuhan, Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti. Apa yang menjadi keluh kesah kita, sampaikan pada Yesus.
apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita, sampaikan pada Yesus. Dia Allah yang sangat peduli. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti
sejauh doa saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia sejauh doa saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu, Dia mengerti isi hatimu. Dia mengerti air matamu dan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata kami Tuhan. Engkau mengerti, Engkau peduli, dan Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Setiap janji-Mu kami simpan dalam lubuk hati kami Tuhan. Kami imani dan kami percaya setiap janji-Mu tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bu. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Engkau menguatkan setiap hati kami Tuhan. Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman yang menuntun setiap langkah kami. Firman yang menerangi setiap langkah kami Tuhan. Kami buka hati kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban, firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah otoritas yang daripada-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan,
Kami siap, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita yang pertama hari ini. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi Tuhan. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Kita beribadah pagi hari ini. Kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Ada banyak janji yang Dia berikan untuk kita. Tapi kita harus imani janjinya. Tema khotbah pagi hari ini, Minggu 13 Juni 2021, jangan geser janjinya. Jangan geser janjinya. Apa artinya? Jangan geser janjinya. Yakini terus apa yang Tuhan janjikan kepada kita yang percaya. Yakini terus apa yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Kalau kita imani, kalau kita yakini, kalau kita percaya janji Tuhan itu akan benar-benar menjadi milik kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita percaya Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Di mana kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi pernyataan kita tidak dapat dihalangi dengan situasi dan kondisi. Asal kita imani apa yang menjadi janji Tuhan. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata begini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi janji Allah. Artinya semua janji Allah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita imani, itu ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Semua janji Allah. Sebab dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bukan sebagian, tapi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Pagi hari ini kita hadir untuk memuliakan Tuhan. Kita yakin janjinya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk saudara dan saya, untuk setiap orang percaya yang tetap percaya dan mengimani janjinya. Kristus ya bagi semua janji Allah. Jadi saudara, dengan percaya kepada Kristus, maka kita berhak memiliki semua janji Allah. Dengan percaya kepada Yesus, kita semua berhak memiliki semua janji Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Tinggal kita mengimaninya. Tinggal kita meyakininya. Tinggal kita mempercayainya. Oleh karena itu jangan bimbang dengan janji Allah. Jangan bimbang dengan janji Allah. Artinya jangan ragu-ragu. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerimanya sesuatu dari Tuhan. Jika kita bimbang atau ragu-ragu, kita tidak mungkin terima janji Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak bimbang, kalau kita tidak ragu-ragu, kita akan menikmati apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita. Nah, sering orang percaya tidak bisa menikmati janjinya Tuhan karena tidak mengimani atau kurang meyakini, kurang mengimani, bimbang dan sebagainya. Orang berkata, apa Tuhan tolong saya enggak? Apa kira-kira Tuhan tolong saya? Jangan membiarkan kebimbangan itu keluar dari mulut kita. Alkitab memuat ribuan janji Tuhan. Tadi kita percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Dia berkata, aku menyertai kamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, kondisi situasi tidak bisa menghalang-halangi janjinya Tuhan,
Penyertaan Tuhan tidak bisa dihalangi dengan situasi dan kondisi. Nah, kadang kita sendiri yang coba menghalangi janji Tuhan itu dengan kurang yakin, kurang iman, katakan bimbang dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita belum sampai akhir zaman, saudara. Berarti dia tetap menyertai kita. Firman-Nya ya dan amin, saudara. Kita tahu dalam masa pandemi tetap kita harus menjaga jarak. Social distancing terus harus ada. Kita harus pakai masker. Kita jangan dalam kerumunan orang banyak dan sebagainya. Kita harus jaga. Sebab Tuhan berikan kita hikmat. Tuhan berikan kita pikiran. Tuhan berikan perasaan, itulah jiwa. Supaya kita mengerti. Dan Tuhan mau kita mengerti dan lakukan itu. Dan Tuhan pasti lindungi kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Semua ada dalam tangan Tuhan. Pokoknya selama kita hidup, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Selama kita hidup, kecuali kita keluar. Kecuali seseorang keluar dari kebenaran firman, maka dia tidak menikmati janjinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir. Sekali lagi asal meyakini janjinya, mengimani janjinya, dan jadi pelaku firman-Nya. Mengimani berarti mempercayai. Mempercayai berarti menerima janji. Menerima berarti melakukan firman. Karena itu jangan biarkan hati dipenuhi dengan rasa khawatir, rasa was-was, bimbang, ragu-ragu, dan sebagainya. Sebab firman Tuhan bilang orang bimbang itu seperti gelombang laut. Diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang seperti ini tidak akan terima janjinya Tuhan. Jangan biarkan persoalan menggeser janji Allah. Jangan biarkan situasi, kondisi menggeser janjinya Tuhan. Sebab janji Tuhan tidak pernah digeser dengan situasi dan kondisi. Kita tahu persoalan pasti ada, di mana-mana ada persoalan. Sebelum pandemi ada persoalan, pada masa pandemi ada persoalan, sesudah pandemi juga pasti ada persoalan sebab kita masih hidup di dunia ini. Alami persoalan, tetap imani janjinya. Amin. Alami persoalan, tetap imani janjinya. Artinya jangan sampai persoalan itu, masalahmu, jadi pemimpin dalam hidupmu. Itu yang Tuhan tidak mau. Biarkan Tuhan terus menjadi pemimpin dalam hidup kita. Jangan biarkan kekhawatiran. Kalau kita membiarkan persoalan itu menjadi pemimpin dalam hidup kita, kita dipimpin, artinya kita terus diliputi dengan kekhawatiran, maka kita tidak sadar, kita membiarkan kekhawatiran, ketakutan, gelisah menguasai hidup kita. Kenapa tidak boleh? Bahaya jika janji Tuhan tergeser dengan masalah kita. Bahaya jika janji Tuhan tergeser dengan masalah kita. Begitu seseorang bergeser dari janji Allah, begitu seseorang bergeser dari janji Allah, pasti tindakannya salah. Begitu seseorang menggeser, situasi menggeser, atau dia menggeser janji Allah dengan situasi yang dia alami, pasti tindakannya salah. Begitu sebaliknya, kalau orang mengimani janjinya Tuhan, meskipun sedang alami persoalan, masalah dan sebagainya, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Kita melihat satu contoh hidup Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1-2 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Kita melihat yang pertama, Abram dengar firman Allah. Abram dengar perkataan Tuhan. Tuhan berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dia dengar firman. Yang pertama, Abram dengar firman Allah. Yang kedua, Abram mendengar janjinya Allah. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi jelas dia dengar janji Tuhan. Abram, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar
dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi yang kedua, Abraham mendengar janji Allah. Yang ketiga, Abraham melakukan janjinya Tuhan. Abraham lakukan firman-Nya Tuhan. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham berumur 75 tahun. Dia taat. Dia mendengar firman, dia mendengar janjinya Tuhan kepada dia, lalu dia lakukan firman. Maka pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Berarti Abraham bukan cuma mendengar, tapi dia juga mengimani apa yang dia dengar. Pagi hari ini kita mendengar firman, kita harus imani firman Tuhan. Amin, bertepuk tangan bagi Tuhan. Begitu orang percaya seharusnya. Berapa kali kita baca firman? Berapa kali kita membaca janjinya Tuhan? Kalau kita membaca firman, izinkan firman membaca kita. Sebab firman ini hidup. Huruf itu mati, roh tapi menghidupkan. Kalau kita membaca dengan benar, maka firman itu akan berkata kepada kita. Izinkan firman berkata kepada kita. Waktu kita membaca firman, bukan cuma sekedar membaca, bukan cuma sekedar mengimani, tapi membaca dan mengimani. Mari kita terus ikuti perjalanan Abraham. Waktu Abraham bertindak dengan janjinya Tuhan, Allah menampakkan dirinya. Tadi kita tahu pertama Abraham, dia mendengar firman. Lalu kemudian Abraham mendengar janjinya Tuhan. Lalu kemudian Abraham melakukan taat kepada Tuhan. Nah, sesudah Abraham taat lakukan firman, maka Allah menampakkan diri. Begitu juga dengan kita. Allah akan bicara kepada kita kalau kita taat. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada Abraham. Kenapa bukan kepada yang lain? Karena Abraham taat kepada firman Tuhan. Abraham lakukan firman Tuhan. Nah, kita tahu jawabnya, kenapa yang lain, kepada yang lain Tuhan berfirman, kok tidak kepada saya? Kepada yang lain Tuhan tidak berfirman, tapi Tuhan berfirman juga kepada saya. Kenapa? Jawabnya adalah taat akan janjinya Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, sebagai bukti Abraham percaya dan mengimani janjinya Tuhan, Abraham bangun mezbah. Itu artinya membangun hubungan dengan Tuhan. Apakah kita punya mezbah? Mezbah doa, hubungan kita dengan Tuhan. Mezbah di mana kita membaca firman, Allah berbicara kepada kita. Apakah kita lakukan? Kalau kita mengimani Abraham membangun mezbah, firman Tuhan berkata dengan jelas, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan benar. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah memang hadir, di mana kita bersatu, memuliakan Tuhan. Tapi juga ibadah itu dikatakan memberikan hidup ini menjadi persembahan yang benar. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi waktu kita ibadah, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, meninggikan Dia dan menyembah Dia. Ada connect dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Itu harus ada. Bangun mezbah itu artinya hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan ingin hidup kita memuliakan Tuhan. Itu sebabnya hidup ini akan menyenangkan Tuhan kalau hidup untuk memuliakan Tuhan. Janji penyertaannya itu sebenarnya cukup bagi kita. Seharusnya cukup bagi kita. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Sampai waktunya kita. Sampai waktunya kita dipanggil Tuhan. Itu janji Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dia tidak pernah berubah janjinya. Dan janjinya tidak bisa berubah. Janjinya tetap. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Itu artinya apapun yang kita alami, waktu senang atau susah, ada persoalan atau tidak, waktu sehat atau sakit, tetap janji Tuhan ya dan amin. Kristus adalah ya bagi janji Allah. Kita percaya Yesus, maka kita bisa meraih janji Allah. Kita berhak terima janji Allah. Asal kita tidak berubah. Janjinya ya dan amin. Sekali lagi, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, kita meyakini janjinya, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Sekarang kita melihat perjalanan Abraham, hati-hati dengan persoalan. Kenapa? Kenapa harus hati-hati? Bukankah Tuhan menyertai? Benar, Tuhan menyertai. Tapi kita punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Nah, Tuhan mau kita dituntut oleh Tuhan, bukan dengan pikiran kita. Sebab kita mengerti persoalan itu bisa membuat orang bergeser dari janjinya Tuhan. Bergeser karena apa? Karena realita hidup. Realita hidup. Artinya apa yang sedang dialami seseorang? Secara global semua orang mengalami realita hidup. Masa pandemi. Orang kadang diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kita mengerti kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan, semua ada dalam tangan Tuhan. Tapi kita harus berhati-hati. Realita hidup bisa menggeser janjinya Tuhan. Kita perhatikan apa jawaban Abraham. Jawabannya itu mencerminkan ketidaktergantungannya kepada janjinya Allah yang pernah dia dengar. Dalam pasal 15 Kejadian ayat 2. Pasal 15 Kejadian ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Apa Tuhan berkata seperti ini? Tidak. Abraham, engkau akan menjadi berkat. Diberkati dan jadi berkat. Bagaimana mungkin Abraham bisa jadi berkat kalau dia tidak diberkati Tuhan lebih dahulu? Dia harus diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata engkau menjadi besar. Bagaimana Abraham bisa menjadi besar kalau dia tidak punya keturunan? Maka apa jawaban Abraham itu? Sepertinya didasarkan kepada realita hidup. Jangan realita hidup ini menjadi tumpuan kita. Kita tahu sejak kita percaya Yesus, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Padahal Abraham telah pernah dengar janji Tuhan. Tuhan berkata, Abraham, engkau harus pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, menjadi pertanyaan kita. Kenapa Abraham lupa dengan janjinya Tuhan? Padahal dia dengar benar. Dia dengar firman, dia dengar janjinya dan dia taat kepada apa yang Tuhan katakan. Tapi sekarang Abraham berkata, Eliezer yang akan jadi waris. Tuhan tidak pernah berkata begitu. Kenapa Abraham lupa dengan janjinya Tuhan? Jawabnya, realita hidup. Dia lihat benar, istrinya Sarah tidak mengandung. Dia pikir Allah tidak akan bisa memberi putra kepada Sarah. Sarah juga begitu. Realita hidup bisa menggeser janjinya Tuhan. Mungkin saat ini engkau alami realita hidup. Sakit, penyakit, rumah tangga, pekerjaanmu, dan sebagainya. Dan kau lihat realita mana Tuhan janjimu. Abraham juga berkata begitu, mana? Aku akan meninggal tanpa punya anak, maka Eliezer akan jadi warisku. Jadi realita hidup itu bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Realita hidup itu bisa membuat orang mengambil keputusan yang salah. Salah di mata Tuhan. Jadi realita hidup itu bisa menggeser
keyakinan, bisa menggeser janjinya Tuhan, tanpa seseorang sadari. Kalau seseorang bertumpu pada realita hidup, keadaan sekarang yang dialami seseorang, tanpa dia sadari, iblis sedang menyodorkan itu kepada kita. Jadi orang akan lihat realita hidup. Keadaan memang begini. Mana mungkin Tuhan mau nolong keadaannya begini. Sehingga orang bisa berkata, mana Tuhan penyertaan-Mu? Mana janji-Mu? Padahal Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu sampai waktunya kita dipanggil Tuhan, Dia tetap sertai kita sampai kita bersama-sama dengan Dia. Tapi Abraham juga bisa berkata begitu. Seperti mana janji-Mu Tuhan? Dia lupa bahwa Allah pernah berkata kepadanya, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Dan akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat. Allah berkata Abraham akan jadi bangsa yang besar. Itu artinya Abraham akan punya keturunan. Abraham akan punya anak. Dan dari anak itu menjadi bangsa yang besar sesuai dengan janjinya Allah. Tapi sekali jawaban Abraham sesuai dengan realita hidupnya. Orang berkata, ya benar kok, memang dia alami begitu, maka dia juga bisa berkata begitu. Itu logika manusia. Abraham berkata realitanya dia belum punya anak. Ya benar dia berkata begitu, itu logika manusia. Sarah juga belum melahirkan anak. Tapi Abraham sebenarnya salah dengan ucapannya. Tuhan tidak pernah berkata Abraham akan meninggal tanpa mempunyai anak. Abraham sendiri. Abraham yang berkata, aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Jadi seperti itu orang sedang menutup jalan Tuhan. Orang menutup jalan. Jangan tutup jalan berkat-Mu dengan ucapan-Mu, dengan tindakan-Mu berdasarkan realita-Mu. Berdasarkan apa yang sedang engkau alami. Selalu saya bilang sama para pengerja, jangan tutup jalan berkat-Mu kalau engkau bersandar pada realita hidupmu. Jadi ucapan yang salah itu melahirkan tindakan yang salah. Ayat 2, Kejadian 15. Abraham mengucapkan hal yang salah. Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Abraham sekali bilang, hambaku Eliezer akan jadi ahli warisnya. Tapi Tuhan bilang, bukan Eliezer, tapi anak kandungmu. Maksudnya dari dari istrimu, dari Sarah istrimu. Lalu dalam ayat 4 dikatakan Tuhan bilang, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Jelas. Sudah jelas anak kandungmu. Berarti anak yang akan dilahirkan oleh istrimu Sarah. Ayat 6a dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Nah, sudah lihat. Percaya, bimbang, percaya. Jangan terombang-ambing dengan realita hidup. Sudah jelas, Abraham sekarang kembali percayakan janjinya Tuhan. Tapi kita berkata, mengapa Abraham yang sudah dengar janjinya Tuhan bisa salah bertindak? Sekali lagi, realita hidup. Orang mau tidak mau alami semua realita hidup. Apa yang dialami oleh seseorang. Tapi jangan menggeser janjinya Tuhan. Ayat 1a dari Kejadian 16. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ini realita. Tidak beranak. Jadi kadang-kadang orang percaya juga tidak sedikit yang menggeser imannya. Karena realita hidup. Sekali lagi, apapun yang belum engkau terima dari Tuhan, engkau sudah berdoa, jangan menggeser janjinya Tuhan dengan keadaanmu. Tapi serahkan keadaanmu kepada Tuhan yang tidak pernah berubah dengan janjinya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Terus dekat Tuhan, imani janjinya, hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Kita lihat Abraham, ucapannya berdasar realita. Sarai belum punya anak. Abraham tidak mau keluar dari realita. Itu artinya belum ada keturunan. Sarai belum melahirkan. Belum ada realita melahirkan.
Abraham tidak mau bergeser dari realitas. Ayat 2 Kejadian 16. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Istrinya berkata, Tuhan tidak memberi aku anak. Nah, pada zaman dulu, katakan istri mempunyai hamba dari istri. Dan hamba dari Sarah ini adalah Hagar. Maka Sarah berkata, mungkin Tuhan beri anak kepadaku melalui Hagar. Nah sekarang Hagar ambil. Dan Abram mendengar perkataan istrinya. Itu sama dengan Abram tidak mau keluar dari realita. Sarah berkata, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Sedang Abram dengar suara Tuhan, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dua hal yang kontradiksi dalam ucapan mereka. Itu tidak boleh terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tuhan mau satu, keyakinan yang kuat. Itu akan membuahkan janji Tuhan. Nah sekali lagi bagaimana mungkin Abram jadi bangsa yang besar kalau dia tidak punya anak? Tidak mungkin. Janjinya pasti digenapi dalam diri Abram dan Sarah. Berarti Tuhan sedang punya rencana. Tuhan punya rencana dan waktu yang tepat untuk Abraham diberkati dan jadi berkat. Kalau begitu, Abram kurang sabar dengan janjinya Tuhan. Kadang kita juga kurang sabar dengan janjinya Tuhan. Padahal Tuhan berjanji dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan yang berkata. Firman-Nya ya dan amin. Jadi Tuhan punya rencana dan waktu yang tepat untuk Abram diberkati dan jadi berkat. Tuhan sediakan masa depan juga bagi saudara dan saya. Kalau kita percaya maka perkataan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Tapi Sarai kembali kepada Abraham. Sarai berkata, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Lalu Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Seharusnya tidak, seharusnya Abraham tetap mengimani. Tapi kita melihat bahwa ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan firman itu bisa mempengaruhi orang yang beriman. Jangan dengar ucapan-ucapan orang lain yang minor, yang negatif, yang miring untuk saudara. Tapi belajar mengimani firman Tuhan. Yakin firman itu untuk saudara, amin. Abraham dan Sarai mencoba sepertinya membantu Allah dengan tindakannya. Allah tidak perlu dibantu dengan cara kita. Cara Abraham. Abraham berkata, aku tidak punya anak Tuhan, bagaimana mungkin? Jangan bantu Allah dengan cara kita. Buktinya Tuhan, maka realita hidupku seperti ini. Jangan bantu Allah dengan realita hidupmu. Izinkan dia bertindak dengan realita dia sendiri. Sebab Allah adalah Allah yang luar biasa. Jadi tindakan yang salah itu melahirkan keadaan yang salah. Tindakan salah, Abraham terima itu Hagar. Tindakan salah melahirkan keadaan yang salah. Yang pertama kita lihat Kejadian 16 ayat 4b. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Sekarang kita lihat ucapan yang salah, tindakan yang salah, menuai hasil yang salah. Coba kalau Abraham tidak mendengar suara Sarai, tidak terjadi seperti itu. Coba kalau Abraham kuat imannya luar biasa, Sarai akan tunduk kepada dia. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Dia memandang rendah kepada Sarai. Merasa dia mengandung, Sarai tidak. Pada zaman itu kalau wanita tidak melahirkan anak, menjadi aib bagi dirinya. Jadi kita melihat bahwa Sarai dipandang rendah oleh Hagar. Jadi keadaan yang salah terjadi karena tindakan yang salah. Keadaan yang salah terjadi karena tindakan yang salah. Nah kadang kita melihat keadaan yang salah lalu kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Keadaan yang salah terjadi karena tindakan Abraham dan Sarah yang salah. Sebenarnya tidak akan terjadi seperti itu seandainya Abraham dan Sarah taat kepada firman Tuhan.
acap kali penyesalan itu timbulnya belakangan, saudara. Dan itu merugikan diri. Bukan damai yang diperoleh Abram dan Sarai dengan tindakan yang salah. Justru keributan. Kita baca ayat 5a dalam Kejadian 16. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ini perkataan Sarai. Aku menderita, aku katakan dihina oleh hambaku. Sekarang itu tanggung jawabmu. Kita lihat Sarai yang berkata, aku tidak melahirkan anak, mungkin dari Hagar. Hagar diberikan. Siapa memberikan? Sarai. Tapi Sarai tidak mau. Disalahkan, dia berkata, itu tanggung jawabmu. Abraham juga tidak, Abraham berkata, seperti ini bukan tanggung jawabku. Nah, terjadilah seperti itu, saudara. Jadi sudah melihat sesuatu yang terjadi karena keputusan yang salah, tindakan yang salah. Seringkali timbul penyesalan belakangan. Dan keadaan yang salah itu semakin membuat rohani melemah. Keadaan yang salah. Jadi karena tindakan yang salah melahirkan keadaan yang salah. Nah, keadaan yang salah ini membuat rohani semakin melemah. Ada banyak orang rohaninya lemah. Karena seperti ini. Merasa Tuhan tidak jawab doanya. Nah, buat apa saya ibadah, Tuhan tidak dengar doaku. Padahal janjinya tidak berubah. Realita hidup yang dia alami itu yang merubah janjinya Allah. Jadi keadaan yang salah membuat rohani makin lemah. Kita lihat Kejadian 16 ayat 16. Lalu pasal 17 ayat yang pertama. Ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. 86 tahun. Waktu Hagar, pembantu dari Sarai, melahirkan anak. Lalu pasal 17 ayat 1a. Ketika Abram berumur 99 tahun. Berapa? 99 tahun. Jadi terpaut 13 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Jadi sudah bisa melihat ketika Abraham umur 86 tahun, Hagar melahirkan anak. Lalu kemudian pasal 17 ayat 1 ketika Abram berumur 99 tahun, artinya 13 tahun kemudian, maka Tuhan baru menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Artinya, selama 13 tahun tidak ada firman bagi Abraham. Padahal firman dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kita bisa bayangkan waktu 13 tahun tanpa firman. Tanpa Tuhan bicara. Mungkin Abraham membaca, mungkin Abraham mendengar dalam ingatannya kembali apa yang Tuhan pernah firmankan. Tapi tidak ada firman. Seperti orang membaca firman karena salah bertindak. Orang baca firman tapi tidak mendapat berkat. Firman tidak bicara kepada dia. 13 tahun tanpa firman. Sedang firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Berarti tidak ada tuntunan Tuhan, tragis. Jangan geser janji Allah dengan realita hidupmu. Kita melihat kenapa terjadi pada Abraham. Karena Abraham tidak percaya akan janji Allah. Sarai tidak percaya. Tidak ada pimpinan Tuhan, sama tidak ada tuntunan Tuhan, tidak ada arahan Tuhan. Sepertinya ditinggalkan Tuhan. Karena melawan dengan janji Tuhan. Tuhan berjanji, dia tidak mengimani. Kadang dia imani, kadang tidak. Tuhan tidak mau seperti itu. Allah tidak bisa dipermainkan. Suami istri, anak-anak Tuhan harus taat kepada firman. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Bukan hanya dari makanan saja. Tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita bisa hidup, kita bisa tetap ada. Kita tetap dipimpin Tuhan kalau ada firman dalam hidup kita. Tanpa roti, tanpa nasi, tubuh bisa lemah. Tanpa firman, rohani pasti lemah. Tanpa firman, rohani bisa lemah. Nah, kalau rohani lemah, yang muncul adalah
daging. Bagaimana Sarai berkata dalam Kejadian 16 ayat 2, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Daging muncul. Daging menjadi kuat. Karena apa? Karena tidak taat kepada firman. Masalah muncul karena daging kuat. Kalau saudara, saya bisa tampilkan bahasa Inggrisnya, dikatakan, and Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian which she had born unto Abraham, mocking. Nah, and Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian which she had born unto Abraham, mocking. Mocking ini artinya menghina, mengejek, menganiaya. Kita baca Galatia 4 ayat 29. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tidak ada yang enak, tidak ada kebahagiaan kalau kita tidak taat dengan janjinya Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan kita sedang hadapi realita hidup, jangan izinkan realita hidup menggeser imanmu kepada janji Tuhan. Nah, kalau mungkin ada yang sedang menggeser janji Allah dengan realita hidup, stop, cepat balik kepada janjinya Tuhan. Jangan berkutat dengan realita, tapi melekatlah dengan janji Allah. Dalam pasal 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara. Cepat tanggap dengan kemurahan Tuhan. Cepat tanggap, cepat imani kembali janji Allah. Jangan berkutat dengan realita hidup. Kenapa? Karena kemurahan Allah itu ada batasnya. Ada batasnya. Ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Sekarang tergantung dari Abraham. Apakah dia mau mengimani janjinya Tuhan atau tidak. Apakah Sarai mau terima janjinya Tuhan atau tidak. Mau mengimani atau tidak. Begitu juga dengan saudara dan saya. Apakah kita mau mengimani firman-Nya Tuhan atau tidak. Tergantung dari Abraham. Kalau yang pertama, naiklah Allah berarti Allah janji. Janjinya Allah itu dari surga. Dia naik, janji yang pasti, bukan yang imitasi. Yang pasti, yang murni. Bukan janji bumi, bukan janji manusia. Yang kedua sekarang tergantung Abraham. Maukah dia mengimani janji Tuhan atau tidak? Tergantung Sarah. Tergantung saudara dan saya. Tergantung anak-anak Tuhan. Apakah kita mau mengimani janjinya atau tidak? Allah itu murah hati. Abraham terkejut. Dia tersadar. Dia telah menyimpang dari iman dan lama berjalan dengan logika yang dia katakan logika yang keliru, yang salah, realita hidup. Kita lihat ayat 17, pasal 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan tunjukkan, aku Allah yang Maha Kuasa. Jadi apa yang kau inginkan pasti aku beri. Tapi Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tidak bercela itu artinya percaya dan taat kepada firman-Nya. Lalu ayat 3 dari Kejadian 17. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Jadi berarti berulang kali Allah berfirman kepada Abraham. Bukankah Abraham terima kemurahan Allah? Berapa banyak kali kita mendengar firman. Firman terulang, diulang. Kita membaca firman. Itu bentuk kemurahan Tuhan. Harus membuat kita tersadar. Kalau kita berjalan dengan logika yang salah. Kalau kita merasa telah jauh dari Tuhan dan jalan dengan logika. Kita harus segera menghampiri Tuhan. Dan kembali berjalan dengan firman-Nya. Abraham kembali jalan dengan firman-Nya. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus ada pemutusan daging.
Harus ada pemutusan daging. Pasal 10 ayat 16 kitab Ulangan. Sebab itu sunatkanlah hatimu. Ini yang memungkinkan seorang dapat taat kepada Tuhan. Sunatkanlah hatimu. Pemutusan daging. Yang berbau daging itu dibuang. Hati yang disunat. Hati tempatnya menyimpan firman. Tapi kadang-kadang orang menyimpan kebencian dalam hati. Akar pahit dalam hati. Tidak bisa mengampuni dalam hati dan sebagainya. Buang. Kalau kita mau terima janji Allah. Apapun realita hidupmu. Jangan simpan dendam. Jangan simpan kebencian. Jangan simpan akar pahit. Jangan tidak bisa mengampuni. Lakukan yang baik. Yang kedua. Nama Allah itu harus ada dalam diri Abraham. Maka Tuhan berkata begini. Ayat 5a dari Kejadian 17. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Melainkan Abraham. Abraham. Dari Abram jadi Abraham. H. Disisipkan. YHWH. Yahweh. Itu artinya. Dalam diri Abraham ada pribadi Allah. Bukan cuma sekedar berlogika. Tapi dalam diri Abraham, dalam dirimu ada Tuhan. Amin. Ada Yesus dalam dirimu. Dia berkata, aku Bapa di dalam engkau, engkau di dalam aku. Seperti Bapa di dalam aku di dalam engkau. Maka Yesus berkata, aku juga di dalam dirimu. Tetap Yesus harus ada dalam diri kita. Maksudnya, perkataannya, firman-Nya itu terus ada dalam diri kita. Dalam diri anak-anak Tuhan, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita harus ada pribadi Allah. Harus ada perkataan Allah. Harus sesuai dengan firman Allah. Harus sejalan dengan firman Tuhan. Dan janji Allah itu digenapi kembali atas diri Abraham, juga atas diri kita. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan perhatikan Sarah setelah dia taat firman Tuhan. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang dijanjikannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Seperti yang dijanjikannya. Jadi janjinya tidak pernah berubah. Sarah yang berubah. Abram yang berubah. Maka setelah Sarah kembali kepada firman. Setelah Abram kepada firman. Setelah saudara dan saya kembali kepada firman. Setelah kita tetap taat kepada firman. Janji firman itu digenapi. Ishak lahir. Karena Abram kembali imani janji Allah. Ayat 2. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi Allah itu bekerja menurut waktunya Allah. Bukan waktunya kita, waktunya Allah. Allah bekerja sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan katakan kepadanya. Jadi Ishak lahir menurut waktunya Tuhan. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti tolong saudara, asal kita tetap imani firman-Nya. Waktunya dan caranya adalah caranya Tuhan, yang mungkin tidak kita duga. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib, Dia pasti menggenapi asal kita tetap percaya kepada Tuhan, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, muliakan Dia. Karena itu, jangan bergeser dari janjinya Tuhan. Jangan menggeser janjinya Tuhan. Tapi imani janjinya Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Kita bangkit berdiri. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, kita tetap percaya akan janjinya Tuhan. Setiap janjimu. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap pergerakan
maka dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan dan imani setiap kata-kata dalam pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu atas kami. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Janjinya tidak pernah terlambat, Dia punya waktu dan cara yang tepat. Terima kasih, ku berterima kasih. Tuhan kasih setia-Mu di dalam hidup. Pendeta Yeskiel Agus Niono berdoa. Terima kasih, Tuhan kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Menolongku. Angkat tangan-Mu. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Terima kasih, Tuhan kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih, Tuhan kasih setia-Mu
naik ke surga. Engkau berjanji tidak meninggalkan kami yatim piatu. Bahkan Engkau pun berkata, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Lewat Roh Kudus-Mu sampai hari ini kami ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Meskipun seluruh dunia mengalami pandemi, terbukti kasih-Mu memelihara kami. Ampuni ketidakpercayaan kami, ampuni kekurangan iman kami ketika kami melihat realita, melihat fakta, melihat kenyataan di sekitar kami. Doa tidak akan mengubah keadaan, iman tidak akan mengubah keadaan, tetapi doa dan iman mengubah hati kami supaya kami masuk di dalam dimensi-Mu. Karena Allah sendiri yang masuk di dalam pribadi Abraham, menghidupkan dia. Allah yang sama ada di dalam kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Penyertaan-Mu yang ajaib itu membuat kami makin melihat betapa besar karya-Mu yang kami alami bahkan sampai detik ini. Memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samijono dengan urapan yang lebih lagi, supaya rahasia kebenaran firman-Mu semakin digali untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan makin mengerti apa yang menjadi janji Tuhan dipraktekkan di dalam rumah tangga, karya, studi, pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus, terus meteraikan firman-Mu supaya kami tetap hidup di dalam janji Tuhan yang ya dan amin. Terima kasih, inilah doa kami menaikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang memberikan kami segala-galanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu Bapa. Engkau ada bersama dengan kami. Baik mereka yang hadir dalam ibadah onsite maupun mereka mendengar dalam ibadah online. Tuhan berkati. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.